Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan baca kitab di Ahad pagi ini. Di sebelumnya kita telah menyelesaikan matan yang pertama dari mutun Thalibil Ilmi yang disusun oleh Syekh Abdul Qasim, Syekh Muhammad bin Qasim, Hafizahullah Ta'ala. Sekarang kita masuk ke matan yang kedua, yaitu matan Qawaidul Arba. Qawaidul Arba. Nah, sebentar. Hmm, baik. Nah, kita mulai dari Al-Unwan, yaitu judul kitab ini. Tafadhal dibaca Abu Hilmi. Nah, Ustaz. Qala musannifu rahimatullah al-qaidatul arba'i Al Al-Qawaidu arba'i Arba, ini adalah artinya kaidah yang empat. Kaidah yang empat. Berarti harusnya harokat ainnya arba'u arba'u sebagai naat. Naat man'ud. Al-arba'u adalah naat. Dia sifat dari al-qawaidu. Ini adalah man'udnya. Nah, kaidah-kaidah yang empat. Nah, ketika naat ini adalah salah satu dari yang namanya tawabi', artinya pengikut. Nanti tawabi atau ada empat. Salah satunya adalah naat, yaitu sifat. Nah, maka kalau dia naat, maka mengikuti i'rabnya, mengikuti di sini al-qawaidu dhammah akhirannya, maka al-arba'u juga dhammah. Seperti itu. Ba- naat mengikuti man'ut, Ustaz. Nah, naat mengikuti man'utnya. Sifat mengikuti yang disifati. Al-man'ut itu artinya yang disifati. Nah, bisa dipahami tentang naat. Insyaallah. Nah, ini di Durusul Lugah 1 pun sudah ada ya. Nah, sebenarnya kita mau saja. Nah, tafadhal lanjut. Li imami li imami da'watul Imam syekh. ad-da'wah. Ini ada dua isim sebelahan. Yang kanan tidak ada alif lam, yang kiri ada alif lam. Maka biasanya yang kiri itu sebagai mudhafun ilaihi. Wabillahi Mudhafun ilaihi. Sehingga harokat akhirnya adalah fathah. bukan fathah, tapi kasroh. Kasroh. Oh, ngikut ya. Bukan Karena mengikut. Mudhaf ilaihi harokat terakhirnya kasroh. Ini ada di Durusul Lughah 1 bab 5. Bisa dimurajah lagi juga. Setiap mudhaf ilaih itu harokatnya akhirnya kasroh atau nanti yang menggantikannya. Nah, ini ada imam, itu isim, kata benda. Ad-da'wah, isim juga, kata benda. Isim sebelahnya isim. Kemudian yang isim yang kanan, imam, itu nggak ada alif lam. Dan isim yang kiri,
Yang kedua, yang sebelahnya ada alif lam, ad-da'wah, maka yang kiri itu biasanya adalah mudhaf ilaih. Jadi ini susunan mudhaf Hmm. ilaih. Sehingga mudhaf ilaih itu pasti kasroh akhirannya atau nanti yang mengikutinya. Jadi li imami da'wati. Alasan dia kenapa dia kasroh bukan mengikuti, tapi karena dia mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Seperti itu. Bukan karena itu apa huruf jar juga li-nya bukan ya Ustaz? Bukan. Huruf jar cuma berpengaruh ke imam. Asalnya Hmm. imamu. Nah, tapi karena ada huruf jar sebelum imam, li, maka jadi li imami. Nah, selesai sampai di situ efek dari huruf jarnya. Satu huruf jar cuma berpengaruh ke satu kata setelahnya. Enggak sampai ujung. Nah, imami kenapa dia kasroh? Karena ada huruf jar. Ada awati Hmm. kenapa dia kasroh? Mudhafun Karena ilaihi. mudhof ilaih. Seperti itu. Hmm. Nah, tafadhal lanjut. Li imami da'wati asy-syaikhu Nah, syekhi. Muhammad. Oh Nah, gitu. tapi di sini alasannya juga beda lagi. Ini namanya badal. Badal ini salah satu dari tawabi. Nanti ada anaat, ataf, taukid, dan badal. Hmm. Badal artinya pengganti. Nah, asyikhi itu adalah yang menggantikan al-imam, imam dakwah. Imam dakwah Oh. yaitu asyikh. Asyikh yaitu Hmm. imam dakwah. Makanya dia mengikuti harokatnya imami. Nah, jadi kasroh juga. Kalau misalnya imamud da'wati, maka asyikhu. Nah, kalau di sini dia imamid da'wati, maka asyikhi. Milik imam dakwah yaitu asyikh dan seterusnya. Itu badal. Nah, nanti kita akan ulang-ulangi terus. Nah, kalau ditanya asyikhi, ini harokatnya kasrah karena badal. Nah, melanjutkan. Eh, li imami da'wati syaikhi Muhammad Muhammad Muhammadu Muhammadu ibni Kalau di sini dia Muhammadi juga. Muhammadi ini sebagai badal juga, badal lagi dari asyikhi Ubaidul. atau dari imam. Hmm. Jadi imam dakwah yaitu asyikh yaitu Muhammad. Seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk nama orang seperti ini. Muhammad di sini dia badal dari asyikh. Asyikh ini ya bisa kita bilang lakop ya atau julukan. Syekh Imam dakwah ini juga lakop atau julukan. Nah, Hmm. jadi Muhammadi. Muhammadi ibni Abdil Wahabi Nah, ibni Muhammad ibn Abdullah. Sulaimani At-Tamimi. Nah, Ibni Sulaiman di sini. Sulaiman. Oh. Nah, dia eh, majrur juga ya. Nah, nanti kalau belajar di Nahwu, nah ini tuh kita nanti menentukan sebelum atau kita akan perlu menentukan kedudukan kata dalam kalimat. Kedudukan kata dalam kalimat. Nah, sebenarnya Nahwu itu terkait sama ini sih intinya. Nah, nanti dari kedudukan kata dalam kalimat, maka kita tahu harokat terakhirnya. Nah, di sini nanti ada yang namanya i'rab atau kondisi i'rab. Dan kalau di bahasa Arab ada dhammah, fathah, kasroh, sukun. Kalau Hmm. di bahasa Indonesia nggak ada. Nah, kondisi itu dinamakan kondisi i'rab. Ada yang pertama rofa. Rofa itu untuk yang dhammah-dhammah. Hmm. Kemudian nasab untuk yang fathah-fathah. Kemudian jar atau khafat nanti yang kasroh-kasroh. Nah, ini untuk isim, untuk kata benda. Nah, tapi ya di sini Sulaimana dia sebenarnya jar. Jar dia sebenarnya jar atau isim yang rofa, isim yang berada dalam kondisi rofa itu nanti kita namakan marfu, isim yang rofa. Isim yang nasab berarti mansub, Hmm. isim yang jar berarti majrur. Majnun. Nah, nah Sulaimana di sini dia majrur sebenarnya. Nah, asalnya kan harusnya harokannya kasroh ya, Sulaimani. Hmm. Nah, tapi nanti ada yang namanya ini namanya tanda ya, tanda i'rab. Tanda rofa itu dhammah, tanda nasab itu fathah, tanda Hmm. jar itu kasroh.
Hmm. Tapi nanti ada pengecualiannya atau ada yang menggantikannya istilahnya. Nah, salah satu tanda yang menggantikan jar itu fathah nanti. Jadi ada isim-isim yang ketika majrur dia bukan kasroh tandanya tapi fathah. Salah satu ini Sulaiman. Nanti dia masuk ke jenis isim apa? Nah, dia masuk ke ghairu munsorif namanya. Ghairu munsorif. Kalau di Durusul Lughah ini di jilid pertama, ini di bab ke terakhir, bab 23. Membahas tentang, atau 22, 23. Tentang ghairu munsorif atau mamnu minas sorf. Nasoroh. Nah, nah, ini adalah isim-isim yang tidak bertanwin ya. Nah, asalnya ini Sulaimana ini tidak bertanwin. Nah, ketika di bab 23 itu disampaikan secara implisit bahwa ketika ghairu munsharif manu minas sarf ini berada dalam kondisi majrur, kalau di bab 23 durus lughah itu misalnya ketika dia didahului oleh huruf jar atau dia menjadi mudhaf ilaih. Nah, di sini jadi mudhaf ilaih. Maka Hmm. tanda jarnya, nah sekarang kita tahu dia tanda jar, bukan kasrah lagi, tapi fathah. Lihat tuh. Nah, Sulaiman. Nah, Sulaiman di bab 23 Durus Lughah itu dijelaskan jenis-jenisnya ya. Salah satunya Sulaimana ini nama yang diakhiri alif nun. Alif dan nun. Sulaiman, Salman, Utsman, Sufyan dan lain-lain. Nah, itu maka akhirannya tidak bertanwin dan kalau dia majrur bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Aha. Nah, Ibni Sulaimana At-Tamimi. Nah, ini nisbah yaknya dari Bani Tamim maka ada tasydid dan dia kasrah ya. Sulaimana At-Tamimi. Sulaiman At-Tamimi. Nah, ini dia. Al-Qaidul Arba' kaidah-kaidah yang empat. Dan di sini penulis mau menyampaikan empat kaidah terkait dengan tauhid dan syirik, ya, terutama syirik nanti. Agar kita bisa secara mudah, ringkas mengenal jenis-jenis kesyirikan. Di, eh, Ditulis oleh atau karya Imam Ad-Da'wah Asy-Syaikh namanya adalah Muhammad. Nah, kemudian Ibni Abdul Wahhab ini juga badal dari Muhammad. Nah, Ibni itu badal dia kasroh. Kemudian Abdi ini mudhaf ilaih dari Ibni. Al-Wahhabi ini mudhaf ilaih dari Abdi. Nah, kalau mudhaf ilaih maka paling sering mudhaf. Terus ada Ibni Sulaimana lagi. Ini badal lagi Ibninya. Sulaimana tadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. At-Tamimi ini badal lagi. Badal lagi. Ini lakop juga atau ya nama lakop dari Bani Tamim atau menisbatkan kepada Tamim. Makanya kasrah juga karena sebelum-sebelumnya kasrah ya. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah nanti kita akan ulang-ulang lagi. Nah, terus masih ada nih satu lagi di bawahnya. Rahimatullahi. Rahimahullah. Ih, Siapa yang merahmatinya? Allah. Nah, berarti Allah di sini sebagai pelaku atau fa'il. Kalau fa'il atau pelaku atau subjek itu Oh, berharokat doma. dhammah. Berarti Hmm. rahimallahu. Rahimatullahu. Nah, rahimahullahu. Allah, nah ini doa ya. Semoga Allah merahmati beliau. Nah, Allahu lafzul jalalah dia sebagai fa'il atau pelaku atau subjek dari rahimah. Hu-nya kembali ke syekh. Semoga Allah merahmati beliau. Ta di sini singkatan dari tuwfiya. Tuwfiya. Hmm, Sebelumnya kita udah ya. Wafatnya tuwfiya. Mana 1206 ini sanata sitin wa mi'ataini wa alfin ba'dal hijrah atau hijriyan. Wafat di tahun 1206 Hijriyah. Nah, kalau ada pertanyaan silakan, tapi kalau tidak ada, kita lanjutkan ke matan. Kita masuk ke mukadimah dari Asy-Syaikh. Tafadhal anta qra. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah karim. As'alullah karima. Nah, terus. Rabbil Rabbil arsyil azimi. Nah, ini juga robba.
Oh, Robba. Pelaku juga fa'il, Ustaz. Bukan. Kalau fa'il, harokat akhirnya apa? Iya, Nah, bukan ya. domah. Nah, robba ini mengikuti lafzul jalal Allah atau al-karima. Berarti apa? Yang tadi, badal ya, badal. Badal. Nah, Nah, badal. badal atau naat juga Apa? sudah bisa. Badal. Badal. Yang Nah, nah, aja dulu. Robbal arsy Rabbal arsyil azim. Azimi. azimi. Hmm. An yatawallaka fi dunya wal akhirah. Wa an Wal yaj'alaka akhiratu, mubarak al akhirata atau wal akhirati. fil dunya wal akhirati. Al akhirati. Terus, Wa wa an yaj'alaka mubaraka ainama mubarakan pakai tanwin. mubarakan eh, wa ayyaj'alaka mubarakan ainama kuntu Kunta. Kan ya ja'alaka. kunta Ainama kunta. ainama kunta. Nah, sampai sini dulu. Eh, Nah, Silakan coba ditarjim juga. Terjemahkan. apa Ustaz? Soalnya kecil. Diterjemahkan. Silakan. Terjemahkan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dengan mengharap as'alu. kemuliaan Allah. As'alu artinya apa? Aku Aku memohon, memohon. dari, aku mohon kemuliaan Allah Aku memohon kepada Allah yang kepada Allah. yang Oh, maha aku mohon mulia. kepada Allah, Yang maha mulia. Allah yang Maha Mulia, Hmm. Rob Robnya, Arsy yang agung, Robnya arsy yang agung. Robnya Arsy yang agung. Ayat tawalla. Ya tawalla ini dari tawalla ya tawalla ya secara artinya berwali. Berwali di sini menjadi penolong. Eh, Penolong. yang Menolongmu. yang menjadi penolong di dunia Ya, dan akhirat. ya anya ya tawallaka ini adalah yang diminta. Ya, kita kan as'alullah tadi. Kita minta apa? Mm-mm. Anya ya tawallaka agar Allah menolongmu. Agar Allah Allah menjadi penolongmu, menjadi walimu. Ya, di sederhananya dunia kalau dan belum di tahu tentang wali, akhirat, artinya penolong. Semoga Allah menjadi penolongmu di. dunia dan akhirat, Nah, dan agar ja'ala, ja'ala ya ja'alu menjadikan. ja'ala apa ya, ja'ala, Ja'ala ya ja'alu menjadikan. oh, menjadikan, dan akan menjadikan keberkahan dimanapun, Menjadikanmu ya ja'alaka menjadikan, oh nah, menjadi menjadikanmu mubarak artinya mubarakan, diberkahi, berkah, diberkahi. diberkahi, ini nama kunta, dimanapun berada, Dimanapun siapa? Engkau berada. oh dimanapun engkau kunta. Kunta engkau. Dimanapun engkau berada. Nah, yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini beliau mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah diawali oleh basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut seluruh nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. As'alullah al-Karim. Aku memohon, meminta kepada Allah yang Maha Mulia, Rabbnya Arsy yang agung. An yatawallaka fid dunya wal akhirati. Rabbal berarti al-karima tadi. As'alullah al-karima. Al-karima jadi apa? Eh, Gimana maksudnya? Nah, dia bukan badal. Al-karima Bukan, bukan, bukan. tadi kita terjemahkan yang Maha Mulia. Ya, Kalau ada terjemahan yang, pasti itu eh, yang itu berarti bentar, bentar. tawabi. Tadi ada empat. Di antara yang sudah kita bahas, ada naat, man'ut, atau naat, dan badal. Ya. Itu antara dua ini, apakah Oh, dia dia naat? disifat. Nah,
Naat. Nah, mulia itu sifat Allah ya. Di antara sifat Hmm. Allah Maha Mulia. Al-Karim di sini naat dari lafzul jalalah Allah. Makanya dibaca Al-Karima. Dia naat. Aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia. Ketika kita terjemahkan kalimat itu menjadi ada yangnya di dalam bahasa Indonesia, maka itu 99% naat. Pasti naat. Kalau naat kita Hmm. terjemahkan yang. Misalnya di eh, Rasulullah tajirun ghaniyun. Nah, tajirun ghaniyun eh, artinya apa, Pak? Eh, Tajirun pedagang, Hmm? Goniun kaya. Berarti pedagang yang kaya kan? Pedagang kaya maksudnya Oke. pedagang yang kaya, pedagang Oh kaya. ya. Misalnya talib, talibun mujtahidun artinya Oh, siswa yang rajin. iya siswa yang rajin. Nah, kenapa ada yang di situ? Hmm. Karena dia naat. Kalau dia Oh, bukan naat, maka disifatin. nggak ada yangnya itu. Nah, maka Hmm. itu naat sifat. Naat itu nama lain dari sifat. Sifat itu naat. Makanya diartikan ada yangnya. Itu untuk faedah si naat. Rabbal arsyil azim ini sebenarnya bisa naat atau bisa juga badal atau terbayan. Nah, Rob, ya, siapa Allah itu Al-Karim itu Rabbal arsyil azim. Robnya yang menguasai arsy yang agung. Arsy yang agung. Nah, di sini ada Robba al-arsy. Nah, kenapa al-arsy dibaca kasrah akhirannya? Mudah-mudah wilayah. Iya, betul. Mudah-mudah ilaih. Robba ini isim kata benda. Al-arsh ini isim kata benda. Nah, kata benda sebelahan. Kemudian yang kanan nggak ada alif lam. Yang kiri ada alif lam. Biasanya yang kiri mudhaf ilaih. Maka dibaca kasrah. Robbal arsy. Robbal arsy. Bukan robbal arsyu, bukan robbal arsya. Robbal arsy. Kemudian al-azimi. Nah, kenapa dibaca kasrah akhirannya? Arsh yang agung. Yang agung. Berarti naat lagi, Ustaz. Naat, ya, naat bagi al-arsh. Arsh yang agung. Allah adalah Rabbnya arsh yang agung ini. Arsh yang agung. Seperti itu. An yatawallaka fid dunya wal akhirati. Wal akhirati. Kenapa dibaca kasrah al akhirati? Akhirannya. Eh, Jer, fi, Nah, tapi dia nggak langsung ke nafinya ya. Tapi sebelum al-akhirah ini ada waw. Ada wa. wow, Waw ini adalah namanya huruf atof. wow, Huruf atau, atof. Nah, berarti al-akhirah ini namanya atof. Atofnya. Wow itu hurufnya. Al-akhirah ini atofnya. Atof itu adalah salah satu dari tawabi juga. Atof. Nah, setelah naat itu ada atof. Nanti satu lagi taukid. Satu lagi badal. Nah, atof. Atof ini dia mengikuti yang sebelumnya dengan perantara huruf atof. Nah, salah satu dari huruf atof itu waw. Wa. Nah, kenapa kita baca wal akhirati? Karena dia mengikuti ad-dunya sebenarnya. Ad-dunya. Nah, ad-dunya ini jar, betul. Karena ada huruf huruf jar fi ya sebelumnya. Fi dunya ini ad-dunyanya sebenarnya jar, majrur. Maka al-akhirah itu ikut jar juga. Ikut majrur juga. Seperti ad-dunya. Nah, seperti ad-dunya. Nah, jadi berarti kena dunia, tambah. apa Kenapa, sih? Pak? Dunia itu, yang dunia itu harusnya maju tapi tandanya bukan hasroh ya. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya dia majrur, tapi tandanya dia Fathah. bukan kasroh yang nampak sebenarnya. Dan sebenarnya dia kasroh Hmm. sebenarnya, tapi nanti namanya kasroh muqaddarah, kasroh yang Hmm. tersembunyi. Nah, jadi nggak nampak kasrohnya. Kasroh ini karena jenis isim ad-dunya, namanya nanti isim maksur, tapi nanti aja lah kita bahasnya. Nah, ini dia sebenarnya kasroh, tapi kasrohnya nggak nampak. Nah, jadi nggak kelihatan kan dunia harusnya dunyai misalnya, tapi nggak kelihatan. Dia kasrohnya tidak nampak. Seperti itu. Tapi dia majrur, betul. Karena ada fi sebelumnya. Setiap yang ada huruf jar sebelumnya, pasti setelahnya majrur. Pasti setelahnya majrur. Nah, maka al-akhirah ikut majrur karena ada waw nih. Di dunia wal akhirati. Seperti itu. Kenapa al-akhirati? Karena ataf kepada ad-dunya. Taib. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian wa an yaj'alaka. Nah, yaj'ala ini dibaca fathah. Asalnya kan yaj'alu ya. Tapi dibaca Hmm. fathah karena ada an ya.
Ada karena an. ada an. An ini salah satu yang menasobkan, membuat ya ja'alu itu fiil menjadi fathah akhirannya. Misalnya ya ja'alu, kalau ditambah an jadi an ya ja'ala, ya ja'ala seperti itu. Mubarakan ini fathah karena dia maf'ul bih objek dari ya ja'ala. Aina ma kunta, nah, mungkin cukup. Kemudian kalau belum ada pertanyaan lagi, lanjutkan. Wa an yaj'alaka miman Nah, pakai idza. tasydid namanya mimman, Kenapa Ustaz? pakai tasydid mimnya mimman. Oh, mimman. Mimman idza u'ti U'tiya, syukri. u'tiya diberi. U'ti Jika diberi dia u'tiya bersyukur. u'tiya syakaru. Ustaz. Nah, ini u'tiya syakaro. U'tiya syakaru wa idza wa wa idza tali Nah, tadi u'tiya berarti ini sabara sabara. Oh, berarti wa idza tuli ya tuliya. tuliya Wa idza betuliya. sabara. Nah, tadi u'tiya Wa idza syakara, kalau ini ubetuliya sobaro. Terus, sabara. Wa idza eh utna nah tapi kalau ini mah bukan udniba, tapi ini fiil ma'lumnya. Adnaba. adnaba adnabas istighfaro. Nah, ini juga istaghfar, istaghfar. Adnaba istaghfar. Adnabas istighfaro. Nah, Fa fa in fa in fa ha inna. fa inna haula'i salasu anwa Nah, di sini anwanun fa inna haula'i thalatha. Fa inna haula'i an, thalatha. Lanjut dulu. an, Unwa. anwan unwa. Oh, unwan wa, unwana. Unwanu. Huh. Unwanu sa'adah sa'adati. Sa'adati. Taib. Nah, silakan boleh diterjemahkan terlebih dahulu. Dan agar menjadikan kamu Hmm. iman dari Nah, min di yang sini ya diberi dari, tapi lebih spesifik ini nanti namanya min tabaid, artinya di antara. Nah, artinya termasuk di antara. Agar menjadikan engkau termasuk di antara. masuk di antara uh, utia apa Ustaz utia. Mannya dulu artinya di sini alladzi, termasuk di antara orang-orang yang Oh, termasuk mannya orang-orang hmm, yang idza, ida jika diberi bersyukur iya, jika diberi ia bersyukur. syukur dan wa ida dan jika uh, tulia Betul ya, bala itu apa? Diuji, uh, ujian. Bala itu ujian. diuji ujian Jika diuji, bersabar jika diberi ujian, dia bersabar. dan jika berdosa Ya, dia berdosa, beristighfar dia beristighfar. dan sesungguhnya ini adalah tiga tiga unwan unwan itu apa Atau maka sungguhnya tiga ini, haula maka isalat itu sesungguhnya terjemahkannya kebalik. Tiga ini, tiga hal ini, tiga hal ini unwanus sa'adah. Unwan itu tanda di sini. tanda kebahagiaan. Nah, adalah tanda kebahagiaan. Adalah tanda kebahagiaan. Taib. Santi. Nah, kita bahas sedikit tentang i'rabnya. Hmm, ya, fa'innaha ulai salasa. Kalau di Durusul Ghajali 2-nya udah sampai bab berapa, Pak? Bab yang mana? Ini udah si dua tuh Udah jauh. soalnya udah belum Ustaz. Udah Di enggak stop ini dulu di stop sama dulu. Ustaz.
Ya stop Oh, dulu, malah nah, itu ngejar yang Baina yang baik, jadi udah oh, lama gak kebuka. oh, nah, labas. Nah, ini kalau di Durus Lalu Jilid 2 tentang Ina di bab satu ya sebenarnya, di bab satu. Tapi memang belum Saya udah detail sih. untuk bab satu. Nah, di dars pertamanya di jilid kedua. Fa inna haulai salasa. Nah, inna di sini ada inna. Inna ini masuk kepada mubtada khobar, ya. Subjek predikat. Dia menasobkan, membuat si mubtada atau subjek itu jadi fathah dan khobarnya dia dhammah seperti biasa. Nah, haulai salasa. Nah, yang kena itu memang as-salasanya ini. Ini efek dari inna. Hmm. Haulai ini adalah isim isyarah ya. Hadza, hadhihi, hadani, haulai. Nah, Isim maka isyarah mabni Ustaz ya. ya mabni. Nah, di sini makanya dia nggak haula'a, tapi haulai. Dia mabni. Mabni atas kasroh, haulai. Nah, sebenarnya dia dia yang kena efek inna, tapi asalasa ikut kena juga. Asalasa ikut kena Hmm. juga. Berarti dia badal. Di sini dia badal. Nah, Ada. ini juga sebenarnya di dua Sloka Jilid 1 sudah ada secara terapannya, tapi memang nggak dijelaskan secara eksplisit. Nah, kalau ada isim yang ada alif lam setelah isim isyarah, di sini haulai isim isyarah, maka ya ya salah di sini isimnya itu badal, badal dari isim isyarahnya. Nah, isim isyarahnya tadi mabni benar, tapi dia sebenarnya kena efek dari inna. Nah, maka as-salasa ikut kena efek dari inna sehingga dia fathah as-salasa, bukan as-salasu. As-salasu. Nah, ini adalah isim inna namanya nanti. Kemudian unwanu, nah ini khobarnya. Khobar as-salasu tadi mubtada'nya, subjek, kemudian predikatnya unwanu. Nah, khobar ya dia bisa tetap domah saja. Unwanu sa'adati. Kenapa sa'adati dibaca kasrah? Mudhof ilaih. Iya betul. Nah, seperti itu ya sudah mulai terbiasa. Nah, kalau ada isim sebelahan yang kanan nggak ada alif lam, kira ada alif lam, kemungkinan besar dia mudhof ilaih. Bacalah dengan kasrah akhirannya. Nanti makin lama terbiasa, makin cepat. Unwanu sa'adati. Nah, ahsan. Adalah tanda kebahagiaan. Ya, ini juga ini doa yang kedua. Atau yang ketiga. Doa yang pertama yang diminta kepada Allah itu agar menjadi wali bagimu di dunia dan akhirat, kemudian menjadikan diberkahi. Kemudian yang ketiga adalah menjadikanmu termasuk di antara orang yang eh, apabila terjadi tiga hal ini maka dia melakukan tiga hal. Yang pertama kalau dia diberi, maksudnya diberi nikmat, maka dia bersyukur. Bersyukur ada banyak caranya, yaitu dengan lisan dan terutama dengan anggota badan juga harus bersyukur, ya, yaitu menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah di jalan Allah, bukan kepada jalan maksiat. Nah, kemudian yang kedua, jika diberi ujian, jika diuji, diberi bala, musibah, dan semisalnya, maka dia sobar, dia bersabar. Bersabar atas takdir Allah yang menyakitkan dirinya. Wa idza adznaba istaghfara. Dan yang ketiga adalah jika dia terjatuh ke dalam dosa, di mana manusia itu adalah khata'in, yang orang-orang yang senantiasa tendensi atau terus berbuat kesalahan, ya terus berbuat dosa, maka dia segera beristighfar, dia segera meminta ampun. Nah, manusia tidak lepas dari tiga hal ini. Ya, dia diberi nikmat, atau dia diuji, atau dia bermaksiat kepada Allah, maka melakukan tiga ini itu akan menjadi keselamatan baginya, kebahagiaan bagi dirinya. Tayyib. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh masih ada waktu sedikit, lanjut satu paragraf lagi. Nah, Ustaz. Lam arsyadaka arsyadaka Allahu li taati li taatihi annal hanifiyat annal hanifiyata millata Ibrahim. Ibrahimu, Ibrahima, Ibrahimi, Ibrahimah. Ibrahima. Nah, terus. Anta budallahu wa Nah, anta budallah. wahdahu. Ini kan Allah yang disembah, yang Nah, diibadahi. Ya. Berarti objek maf'ul bih. Objek atau maf'ul bih itu barokat akhir fathah ya, bukan maka dhammah. Berarti anta budallah. maka anta 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 budallaha
Nah, anta abudallaha dia sebagai maf'ul. Astagfirullah. Nah, mansub. Wahdahu mukha mukha Ikhlas, ikhlas. mukh Ya, mukhlison, mukhlis betul. mukhlisan lahuddin. Mm. Wa bidzalika amarallah amarallah ya Amara memerintah. Nah, berarti Allah di sana sebagai yang fa'il memerintah. Nah, berarti harokat terakhirnya atau mah dhammah. amarallahu jami an-nasi. Nah, ini yang diperintah jami'ah, makanya dia fathah, dia maf'ul bih, mansub karena dia objek yang diperintah. Jami'an nasi. Eh, satu lagi, kanggo. Wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, Mas Santo. Boleh dicoba ditarjim, Pak? I'lam, ketahuilah Hmm. arsyadakallah ini ta'ala. Arsyada itu membimbing atau yang memberi hidayah, memberi petunjuk. Nah, dan ini konteksnya doa. Semoga Doa ya, Allah semoga memberi semoga petunjuk Allah kepadamu. memberi petunjuk kepada ketaatan Nah, memberi petunjuk kepadamu untuk mentaatinya. Untuk untuk mentaatinya. mentaatinya. Annal hanifiyata. Ana Hanifiyah, sesungguhnya Hanifiyah adalah jalannya Nabi Ibrahim, Nah, agama ya, milah jalan agama atau agama. Allah. Milah Hanifiyah, agama Ibrahim adalah anta abudallah. Eh, adalah engkau Abada ya beribadah budu. Ya, beribadah kepada Allah wahdah seorang ya, secara ikhlas ya, semata atau saja semacam ya, beribadah kepada Allah semata, mukhlisan, nah, dalam keadaan engkau dalam ikhlas. keadaan ikhlas lahuddin dalam agama ini. Ya, di sini mukhlisan ad-dina mengikhlaskan agama, maksudnya di sini ad-din adalah al-amal, mengikhlaskan amal untuknya, untuk Allah kepadanya. Hmm, tidak di din agama bukan Ustaz ya? Bukan, di sini agama artinya amal. Berarti Oh, Malik Yaumiddin, di sana ad-din ay al-jaza, bukan agama, oh, hari amal. hari Nah, pembalasan. Nah, bahwa dijelaskan di syarahnya. bidzalika Hmm. dan dan itu adalah perintah Allah untuk seluruh manusia. Ya, dengan sebab itu atau dengan itu Allah memerintahkan seluruh manusia, yaitu untuk ikhlas Oh, atau beribadah kepada Allah saja. Wa khalaqahum laha. dan menciptakan kalian untuk itu. Menciptakan mereka ya, menciptakan mereka Oh, untuk dan itu. menciptakan mereka Untuk untuk itu, itu ya. untuk bertauhid. Hmm. Nah, kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidaklah eh, aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah Nah, beribadah kepadaku. Di sini padaku. ada ni, itu asalnya dari ya'buduni, itu Oh, kunya di sini. Terus ya-nya dihapus, jadi liya'buduni. Nah, ada kasrohnya ini. Nah, itu kecuali agar mereka beribadah kepada. beribadah kepadaku. Nah, ahsantum. Nah, waktunya sudah habis, tinggal 1 menit lagi. Insya Allah kita bahas ulang di pertemuan berikutnya. Nanti kita lanjutkan juga yang berikutnya. Taib. Eh, kita cukupkan untuk kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri anak pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak diijabah. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhalu.